Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Lampung Angkatan 3. Ini mau mengadakan uji kinerja kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Sumberjo. Nama saya Muhammad Zaki Ubaid, tempat tanggal lahir 30 September 1988. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Untuk selanjutnya saya melakukan absensi. Ya, Isnanan. Hadir, Pak. Ivan. Hadir, Pak. Jessica. Hadir, Pak. Jessica. Lovi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Lukia. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Hadir. Muhammad Fuad. Hadir, Pak. Muhammad Tegar. Hadir, Pak. Reva. Hadir, Pak. Robiatul. Hadir, Pak. Hadir ya. Cecilia. Hadir, Pak. Hadir. Sasa. Hadir, Pak. Cynthia. Hadir, Pak. Cynthia. Hadir. Wafa. Hadir, Pak. Yusvita. Hadir, Pak. Zahwa. Oke, untuk kehadiran ini 100% hadir ya. Baik, selanjutnya silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Saya mengajak kepada peserta didik semua untuk selalu melaksanakan aktivitas fisik ya. Terutama di zaman pandemi seperti ini ya. Kita perlu melaksanakan aktivitas fisik ya, untuk melatih fisik kita agar sistem imun kita naik ya, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit ya. Baik anak-anak, masih ingatkah Anda dengan materi minggu yang lalu? Masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Masih. Masih. Masih ya. Coba sebutkan materi minggu lalu apa? Saya, Pak. Ibu menjawab. Jalan cepat. Ya, jalan cepat ya. Kemudian coba tahapan-tahapan dalam jalan cepat itu apa saja? Saya, Pak. Tahapan dalam jalan cepat ada 3. Yang pertama tumpuan 2 kaki, lalu tarikan, dorongan, dan yang terakhir adalah relaksasi. Terima kasih. Oke, jadi tahapan dalam jalan cepat materi yang lalu ada 4. Yang pertama adalah tumpuan kedua kaki, kemudian fase tarikan, fase dorongan, dan fase relaksasi ya. Kemudian coba sebutkan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada jalan cepat. Ayo. Kemarin masih ingat enggak? Ayo. Melakukan? Ayo, melakukan Bukan lompatan. apa? Lompatan ya. Dia melakukan Lari. lari ya. Lari. Kemudian apa lagi? Lutut ditekuk ya. Terus apa lagi? Berhenti sebelum masuk garis finish. Berhenti sebelum masuk garis finish. Baik, berarti
kesimpulan Bapak masih ingat kalian dengan materi-materi yang lalu ya, bagus sekali. Kemudian untuk materi hari ini adalah lempar cakram. Ya, sebentar ya. Oke, untuk materi kita hari ini adalah lempar cakram. Ya, sebentar saya sharing dulu layar saya. Baik, sudah nampak ya di layar kalian untuk materi saya? Sudah nampak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, sudah nampak ya. Materi kita adalah lempar cakram. Jadi lempar cakram ini itu kita sebagian daripada nomor atletik ya, nomor atletik ya, salah satu nomor lempar dari atletik. Kita lanjutkan aja. Kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Untuk 4.3 mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian IPK-nya, peserta didik mampu menganalisa cara memegang cakram pada lempar cakram yang baik dan benar ya. Peserta didik, yang kedua, peserta didik mampu menganalisa gerakan awalan, lemparan, dan akhiran pada lempar cakram. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa gerakan tangan ketika melakukan lemparan pada lempar cakram ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan lempar cakram dengan peralatan yang dimodifikasi secara mandiri di rumah masing-masing ya, karena kita tahu kita masih pandemi ya, COVID-19, sehingga kita masih belajar di rumah ya. Saya lanjutkan, tujuan pembelajaran kita kali ini hari ini adalah melalui pendekatan TIPEC dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode sinkron asinkron. Dengan mengamati video percobaan diharapkan siswa dapat menganalisis gerak efektif dalam melakukan lempar cakram dan melakukan keterampilan gerak lempar cakram dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Kita lanjutkan. Atletik. Ya, atletik ini mungkin sering terdengar ya di sekitar kita ya, mungkin olahraga yang populer. Tapi tahukah Anda, tahukah kalian semua bahwa olahraga atletik merupakan olahraga tertua? Ya, kira-kira apa kok yang menyebabkan disebut dengan olahraga tertua? Silakan, ada yang mau menjawab? Salsa Devi, Pak. Ya, silakan. Karena olahraga atletik sudah ada sejak zaman purba, terutama untuk bertahan hidup meliputi lari, lempar, dan lompat. Oke, jadi dikatakan olahraga tertua. Memang olahraga atletik itu sudah ada sejak dahulu ya, sejak zaman purba dulu ya. Itu dilakukan orang-orang terdahulu untuk bertahan hidup. Dia harus berlari, melompat, atau melempar untuk berburu ya, untuk mempertahankan hidupnya, dikejar binatang buas dan lain-lain. Seperti itu ya, olahraga makanya disebut dengan olahraga paling tua atau tertua di dunia ini. Kemudian atletik itu sebagai ibu dari cabang olahraga. Nah, kira-kira kok bisa dikatakan ibu dari cabang olahraga itu gimana? Kenapa ya? Coba ada yang bisa mau menjawab enggak? Saya, Pak, izin menjawab. Ya, siapa ini? Nama? Sasa Melia dari Amelia ya. Silakan Amelia. Maksud dari ibu semua cabang olahraga adalah semua olahraga yang ada dasarnya ada pada atletik. Terima kasih. Nah, dari disebut ibu karena menurut Salsa tadi ya, Amelia tadi, Salsa Amelia, untuk semua olahraga itu
teknik dasarnya itu ada pada atletik. Contoh sepak bola itu ada lari, ya toh. Kemudian basket di situ ada lempar, ya. Voli di situ ada melompat, ya. Ya, ini mohon Ahmad siapa ini Fariza ini mic-nya dimatikan ya. Ya. Selamat datang Bu Ani ya, Profesor Ani, silakan bergabung di sekolah kami ya, di pembelajaran sekolah kami. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Dari atletik ini terdiri dari nomor lari, lempar, lompat. Ya, lari, lempar, lompat. Ya. Coba ada yang bisa ngasih contoh enggak contoh dari nomor lari ya, atletik lari. Ada yang bisa ngasih contoh? Lari? Ya, Pak. Nama? Nama Bapak Tri Ngumah. Wafa Patria ya. Silakan contoh dari nomor lari pada atletik. Lari cepet, lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari estetik. Oke, lari jarak pendek, sprint ya. Lari jarak menengah, lari jarak jauh atau maraton, lari estafet. Bagus sekali, Wafa. Kemudian lempar. Coba sebutkan, berilah contoh nomor dari atletik ya, nomor lempar. Coba siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Cynthia ya. Ya, silakan Cynthia. Contoh dari lempar yaitu lempar cakram, lempar martir, tolak peluru, dan lempar lembing. Oke. Jadi salah satunya yang kita pelajari hari ini ya, lempar cakram ya, tolak peluru, kemudian lempar lembing ya, itu contoh dari lempar. Terakhir untuk lompat ya, lompat coba ada yang bisa menyebutkan enggak macam-macam lompat? Saya Pak Siapa ini? Muhammad Fuad Mustafa. Oke, silakan. Lompat dibagi menjadi 3 macam, yaitu lompat jauh, lompat dalam, lompat tinggi. Oke, ini namanya Anggita ya, nama di ini punyanya kakaknya mungkin ya. Iya, punya kakaknya, akunnya kakaknya. Saya kira tadi Anggita ya. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi lompat ini ada lompat jauh ya, lompat tinggi, lompat gala ya. Lompat. Saya lanjutkan untuk cara memegang cakram. Perhatikan ya, cara memegang cakram. Cara memegang cakram ya. Perhatikan. Nah, diamati itu. Nah, ini kenapa dalam memegang cakram ya, dalam memegang cakram ini kok tangan direnggangkan, ini kenapa kira-kira? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Treva, silakan, Pak. Agar tidak jatuh. Agar Tidak jatuh. apanya? Cakramnya? Yeah. Iya, ya, agar tidak terjatuh. Ada jawaban lagi? Jawaban lain? Untuk memudahkan melempar. Memudahkan melempar. Terus, apa lagi? Menahan keseimbangan. Ya, agar pegangannya itu lebih kuat ya, sehingga tidak mudah jatuh. Baik sekali. Kemudian kita lanjutkan dengan mengamati video berikut ini. Baik, di tahap awal ini kita belajar sikap kaki dulu. Jadi Ini posisi sikap kaki yang benar kaki. adalah segaris lurus dan dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Bukan satu kaki di depan ataupun satu kaki di belakang. Bukan rapat Ini sikap dan awalan juga ya. bukan selebar Sikap awalan bahu. dulu. Sikap Begitu awalan. juga kaki sebaliknya. Jadi harus seperti itu ya. Untuk tahap berikutnya yaitu latihan gerakan memutar ujung kaki seperti itu. Diamati. Kalian akan tahu kegunaannya setelah latihannya ini. ya. Sebelum melakukan lempar cakram, ini latihannya. Tahap berikutnya, kita latihan gerakan kaki yang nantinya berfungsi untuk membantu menambah power ketika melakukan lemparan. Tekuk lutut kalian dan posisikan beban tubuh ke kaki kanan. Kemudian geser beban tubuh ke kaki kiri bersamaan dengan meluruskan kaki kanan kalian.
Oke, untuk latihan kali ini kita rubah cara memegang cakramnya menjadi seperti itu. Ini agar memudahkan kita dalam latihan gerak lempar cakramnya. Pertama adalah mengambil sikap awalan, yaitu berdiri menyamping dari arah lapangan lemparan. Tahan cakram di posisi itu dengan tangan kiri kalian. Kedua, putar tubuh kalian bersamaan cakram diayun sampai. Nah, kira-kira dari awalan ini ada yang perlu disampaikan enggak? Dari awalan ini. Posisi kakinya. Yuk, ada yang disampaikan enggak? Kira-kira benar apa salah ini ya? Posisi kaki ini. Menurut saya kakinya kurang menengah, Pak. Kurang ke tengah ya, kurang ke belakang ya, kurang tengah sini ya. Iya. Ya. Ini kenapa? Maksudnya kalau kalau di samping sini akibatnya apa coba? Akibatnya kaki akan keluar dari garis dan akan didiskualifikasi. Baik. Jadi benar juga ya, dari kakinya ini kurang ke belakang ataupun kurang ke arah tengah ini, karena nanti setelah gerakan lemparan dan lanjutan itu kaki kanan ini harus dipindahkan ke depan. Otomatis nanti kalau terlalu maju seperti ini akan keluar dari garis. Bagus sekali ya analisis dari kalian semua. Kita lanjutkan. Oke, untuk latihan kali ini kita rubah cara memegang cakramnya menjadi seperti itu. Ini agar memudahkan kita dalam latihan gerak lempar cakramnya. Pertama adalah mengambil sikap awalan, yaitu berdiri menyamping dari arah lapangan lemparan. Tahan cakram di posisi itu dengan tangan kiri kalian. Kedua, putar tubuh kalian bersamaan cakram diayun sampai belakang seperti itu. Dan arahkan cakram kurang lebih 30-45 derajat ke atas. Lancarkan dulu kedua tahap gerakan ini. Jika sudah lancar, di tahap 3 kita latihan sikap melempar. Jadi pada saat melempar tangan harus lurus, siku tidak boleh ditekuk, dan sikap akhiran setelah melempar yaitu kedua kaki harus tetap berada di dalam lingkaran setelah cakram lepas dari tangan kita. Baik, sekarang kita bahas kesalahan yang sering terjadi. Hindari tangan ditekuk saat melempar. Usahakan kaki tidak sampai keluar lingkaran setelah cakram dilepas dari tangan kita. Jadi yang benar itu adalah kaki tetap di dalam lingkaran setelah cakram dilempar. Nah, ini coba, ini tahap akhiran. Ini kira-kira benar enggak ini kakinya, posisi kakinya? Izin Pak, saya berkomentar. Siapa? Tegar ya, silakan Tegar. Menurut saya sikap akhiran kaki itu salah. Semestinya kaki yang belakang dipindahkan ke depan, sedangkan kaki di video sejajar. Oke, kaki yang di belakang semestinya dipindahkan ke depan sehingga pada video itu gimana? Sejajar, Pak. Sejajar. Nah, kalau sejajar seperti itu, ya, sejajar seperti itu akibatnya apa? Coba dianalisis. Tidak maksimal, mudah jatuh, Pak. Tidak maksimal, kemudian mudah jatuh. Mudah jatuh. Ya, jadi kalau sebenarnya adalah kaki kanan ini dilangkahkan ya ke depan ya. Baik sekali analisanya. Kita lanjutkan. Kaki tidak boleh menyentuh garis, satu kaki keluar garis, apalagi kedua kaki sampai keluar lingkaran. Jadi yang benar adalah kedua kaki tetap di dalam lingkaran. Jika kalian sudah paham teknisnya, sekarang lakukan latihan mulai dari sikap awalan, sikap melempar, dan sikap akhiran sampai kalian benar-benar bisa, serta hindari kesalahan-kesalahannya. Selamat berlatih. Gerak keseluruhannya ya, begini gerak keseluruhannya, tolong diamati dulu.
Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Silakan, ini analisanya, analisa untuk gerakan lempar cakram. Saya perbesar ya. Ya, jadi hukum Newton 1, setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya ya. Gayanya apa? Kita lanjutkan. Nah, ini analisanya. Tolong diperhatikan. Dan reaksi ya. Oke. Kita lanjutkan untuk sarana dan prasarana atau perlengkapannya ya. Kita ke alat dulu. Alat. Coba saya pengen lihat wajahnya Tegar, mana Tegar? Ditampilkan kameranya agar Tegar. Tegar, mana Tegar? Nah, Ya, Pak. saya mau ngecek aja. Nah, ya gitu ya. Bisa dimatikan, Gar? Ya, mohon maaf Bu Ani karena ini terkendala jaringan ya, karena kalau kita nyalakan keseluruhan kamera itu banyak yang terputus karena di sini jaringannya kurang bagus ya, terutama di rumah anak-anak. Baik, tidak apa-apa Pak Zaki. Saya lanjutkan untuk sarana dan prasarana dari cakram ya. Cakram. Kemudian yang pertama adalah alat ya, cakramnya. Ini ada ya, untuk cakram putra itu beratnya 1,5 dan 2 kg. Ya, dengan garis tengah 219 mm sampai 221 mm untuk ukuran cakram putra. Untuk cakram putri ini beratnya 1 kg menggunakan garis tengah 180 sampai 182 mm. Bahannya terbuat dari kayu yang berbentuk piring dibingkai dengan sabuk besi. Ada juga cakram yang terbuat berdasarkan bahan karet hitam padat. Umumnya cakram ini digunakan buat latihan saja ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Ini untuk lapangannya ya. Saya perbesar saja. Ini untuk lapangan dari lempar cakram ya. Berbentuk lingkaran, ini untuk area melemparnya ya. Kemudian di situ ada sudut selebar 40 derajat. Ini untuk arah tolakannya ya. Kemudian kita lanjutkan pelanggaran dalam melempar cakram ya. Yang pertama ini tidak hadir setelah dipanggil 3 kali. Misalkan Tegar dipanggil gak nyaut, kemudian Tegar lagi dipanggil gak nyaut, Tegar lagi gak panggil, berarti harus diskualifikasi ya. Salah satu kaki menginjak atau di luar lingkaran. Jadi ketika awalan kemudian melakukan lemparan sama akhiran, kaki itu berada atau melewati garis, itu akan diskualifikasi. Ya. Kemudian yang ketiga, keluar arena melewati bagian depan. Nah, kita kembali ke sini ke lapangan. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Ini bagian depan lapangan, ini ada bagian belakang ya, dengan garis putus-putus ini. Ya, ketika dia melewati garis ini berarti diskualifikasi ya. Kemudian lemparan keluar area lemparan ya. Jadi lemparannya keluar dari sudut yang telah ditentukan ini. Kalau jatuhnya di sini misalkan dia akan jadi tidak dihitung ya, tidak dihitung jaraknya. Kemudian selanjutnya, baik, setelah ini silahkan kalian melakukan mencoba
Dari gerakan lempar cakram itu di rumah masing-masing dengan perlengkapan yang kita modifikasi ya. Perlengkapan yang kita modifikasi sehingga bisa dilaksanakan di rumah, karena kita tahu cakram itu ya perlengkapan yang sulit didapatkan ya, apalagi untuk keperluan individu ya. Sekolah saja ada beberapa sekolah yang belum memilikinya ya. Silakan itu dibuat dengan cakram modifikasi. Bagaimana caranya membuat cakram modifikasi? Di sini saya sudah membuat video ya, video ini cakram modifikasi. Ya, ini nanti tinggal diklik, nanti saya share di gitu ya, di WA ya. Baik, seperti contohnya seperti ini ya. Seperti ini ya, kita buat dua buah piring yang saling berhadapan, kemudian kita kasih lakban. Jangan lupa dalamnya ini bisa diisi dengan pasir ya, bisa juga dengan kertas ya, untuk menambah berat daripada cakram ini ya. Silakan dilakukan untuk gerakan lempar cakramnya di sekitar rumah masing-masing ya. Mencoba gerakan, jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, kemudian menuliskan kesulitan-kesulitan yang muncul ketika kamu mencoba melaksanakan gerakan lempar cakram, kemudian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Waktunya 30 menit. Setelah ini nanti kita kembali lagi di Google Meet untuk membahas tentang kesulitan-kesulitan yang ada pada ketika kalian melakukan latihan lempar cakram ya. Sekian untuk sesi ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak tadi sudah mencoba untuk gerakan lempar cakramnya, kemudian sudah mengerjakan LKPD, kemudian sudah menulis kesulitan-kesulitan apa saja yang dirasakan ketika kalian mencoba gerakan dari lempar cakram tersebut ya. Kemudian kita diskusikan kira-kira apa saja toh yang menjadi kesulitan ketika kalian melakukan dari lempar cakram tersebut. Yuk, siapa? Pak, izin mau bertanya. Ya, silakan. Ketika saya melakukan lemparan, kenapa cakram saya tidak bisa berputar dengan stabil? Oh iya, terima kasih. Ketika melakukan lemparan, cakramnya tidak stabil ya, jadi kayak goyang ya, tidak berputar dengan lurus. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa menjawab enggak ya? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Jawa. Silakan Jawa. Tadi yang tanya Dimas ya? Ya. Iya, Pak. Ya, silakan Jawa, dijawab. Ketika melakukan lemparan, tangan kurang tepat melakukan sentuhan akhir, sehingga cakram akan bergoyang atau tidak stabil. Oke, jadi ya memang betul sih, karena itu mungkin karena sentuhan akhirnya tidak betul ya. Jadi sentuhan akhirnya ketika setelah melempar itu ada sentuhan akhirnya tidak betul, sehingga akhirnya cakram ketika di udara itu tidak seimbang ya, tidak seimbang itu ya. Ada pertanyaan lain mungkin, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa ini? Lukia ya, silakan Lukia. Dalam melempar cakram, kenapa harus ada awalan? Ya, ini ada pertanyaan kenapa harus ada awalan. Ayo, coba siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Saya, Pak.
Siapa ini? Pak Biasa Mandala Putra. Ya, silakan. Kenapa harus ada awalan ketika melakukan lempar cakram? Persiapan tubuh, menambah daya lempar, mencari atau mendapatkan momentum saat melempar. Oke. Yang pertama tadi apa? Persiapan. Persiapan tubuh. Ulangi persiapan. Persiapan tubuh. Persiapan tubuh. Kemudian yang kedua? Menambah daya lempar. Oh iya, menambah ya daya untuk melempar itu ya, agar lebih lebih kuat, lebih jauh lagi. Terus ada lagi? Yang ketiga? Mencari atau mendapatkan momentum saat melempar. Oh, nah itu tadi kenapa harus ada awalan. Jadi ketika ada awalan itu tubuh benar-benar siap untuk melakukan lemparan ya. Kemudian adanya gaya juga tambahan dari dorongan ya, dorongan. Kemudian jadi untuk mempersiapkan ketika melakukan lemparan itu yang paling utama. Terus ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup silahkan. Mungkin ada yang bisa melakukan menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Silahkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa ini? Suaranya kecil sekali, agak didekatkan mikrofonnya. Saya Pak. Ya, namanya? Cecilia Ajeng. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu lempar cakram adalah salah satu dari nomor lempar di atletik, yaitu melemparkan sebuah cakram dengan teknik-teknik tertentu sejauh mungkin. Pada lempar cakram ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu awalan, yang kedua lemparan, dan yang ketiga akhiran. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam melempar cakram yaitu yang pertama adalah kaki menginjak atau melewati garis lingkaran. Dan yang kedua, hasil lemparan keluar dari area lemparan. Dan terakhir, setelah selesai melakukan lemparan, keluar melalui bagian depan lapangan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Ya, jadi untuk refleksi kita hari ini, jadi lempar cakram itu adalah salah satu olahraga dari cabang atletik ya, nomor lempar. Di mana atletik ini adalah olahraga tertua di dunia. Kemudian dari lempar cakram ini ya ada gaya yang disebut gaya menyamping. Jadi arah lemparan kita itu ada di samping kiri kita jika kita menggunakan tangan kanan. Jika kita menggunakan tangan kiri, berarti arah lemparan kita ada di sebelah kanan kita ya. Tuh, kemudian tahapan dari lempar cakram ada awalan, kemudian ada ketika melakukan lemparan dan akhiran ya. Itu tahapan-tahapan dari lempar cakram ya. Itu refleksi untuk hari ini ya. Kemudian sebelum saya tutup, ada penilaian yang akan saya lakukan ya. Penilaian yang saya lakukan yang pertama adalah sikap dari yang kita amati tadi sudah. Kemudian penilaian pengetahuan. Habis ini silakan nanti saya kirimkan lewat grup WA ya, linknya di Google Form. Dikerjakan soalnya 10 tentang lempar cakram ya, waktunya 1 jam dari sekarang. Kemudian selanjutnya ada keterampilan ini nanti kalian membuat sebuah video lempar cakram ya, dengan sebaik mungkin dengan teknik-teknik yang saya sampaikan tadi ya. Kalian mempraktekkan di rumah videonya ya. Kemudian silahkan dikirimkan di WA grup dari PJOK ya. Tuh, kemudian untuk materi kita minggu depan kita masuk ke nomor ya, lari. Ya, besok ada lari cepat,
dan lari jarak menengah atau sprint lari cepat dan kemudian lari jarak menengah. Ya. Untuk materi kita minggu depan. Kemudian sebelum ditutup silakan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri materi pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian. Terima kasih untuk ketua kelas. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.